Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimni li ramadhana wassallim ramadhana li wassallimhu minni mutaqabbala. Teman Ramadan yang dicintai dan disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Semoga setiap hari yang kita jalani, setiap waktu yang kita tempuh, kita hadirkan amalan-amalan terbaik untuk bisa menjadi bekal terbaik kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini teman Ramadan Ahilman Fauzi akan coba menjawab pertanyaan yang datang melalui DM di Instagram Ahilman Fauzi dan juga di WhatsApp admin kami di 0821 1469 0678. Ada yang bertanya tentang Ustadz Hilman Fauzi, doa apa yang bisa kita bacakan di tengah kondisi pandemi wabah penyakit COVID-19. Jadi artinya dia meminta doa-doa yang khusus untuk terhindar dari penyakit tersebut. Baik, teman Ramadan yang disayang dan dicintai oleh Allah, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Maka tidak ada cara yang terbaik untuk orang beriman ketika dia dihadapkan dengan kesulitan, maka doa adalah kekuatannya. Doa adalah senjatanya. Makin kuat doa seseorang, maka semakin kuat pula Allah berikan kekuatan kepadanya untuk menghadapi setiap kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila engkau bertanya tentangku, kata Allah, sampaikan, katakan, aku itu dekat dan aku akan menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tugas kalian hanya dua. Yang pertama, lakukan apa yang kemudian Allah perintahkan dan yakini apa yang kami sampaikan kepadamu agar engkau sekalian mendapatkan petunjuk menjadi orang-orang yang benar dalam kehidupan. Maka cocok sekali, pas sekali dalam kondisi di bulan Ramadan kita yang memang bertepatan juga dengan adanya wabah penyakit virus COVID-19 atau corona ini, kita untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang Ahilman ambil dari beberapa referensi terkait kondisi kita agar bisa semakin kuat dalam menghadapi setiap ujian. Pertama, ada doa dari Nabi Yunus alaihi salam, yang doa ini beliau bacakan ketika sedang dalam keadaan terhimpit atau sulit ketika berada dalam perutnya ikan paus. Dan rasanya doa ini bisa kita hadirkan sebagaimana juga kondisi kita kan sekarang terlockdown gitu ya, terbatasi untuk tidak keluar rumah, untuk menghadirkan social distancing gitu. Maka bisa jadi juga ini adalah kondisi yang sulit dan kondisi yang tidak mudah, sehingga kita bisa merutinkan doa yang Nabi Yunus ajarkan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa ini bisa terus dirutinkan tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang zalim dan Engkau yang Maha Suci ya Allah. Nah, ini kan bisa kita bacakan. Kemudian juga yang kedua ada doa agar kita terhindar dari kemadharatan. Kita tahu bahwa ketika seseorang diserang dengan wabah penyakit, maka dia dalam keadaan yang madharat, keadaan yang sulit. Dan kita menjaga agar terhindar dari keadaan seperti itu. Nabi mengajarkan satu doa kepada kita. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu bisa dibacakan juga. Atau kalau mau lebih spesifik, ada satu doa yang diambil dari hadis Abu Daud. Yang ini adalah doa Nabi ketika menghadapi ta'un atau menghadapi wabah virus penyakit yang berbahaya, yang mengerikan, menyakitkan, bahkan mematikan. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Nah, doa ini bisa kita bacakan. Kapan dibacakannya? Tentu kita bisa hadirkan kapanpun, apalagi ketika bulan Ramadan, yang setiap detik, detak ketika bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kalaupun barangkali tidak bisa setiap detik, kita bisa berdoa misalnya ba'da sholat gitu, atau misalnya zikir pagi, zikir petang ditambahkan dengan doa-doa yang tadi. Insya Allah jika doa yang dihadirkan sesulit apapun kondisi kita, serumit apapun persoalan kita, dan seganas apapun penyakit yang mungkin datang hari ini yang bernama corona itu, semoga Allah jaga kita semua. Dan kalaupun misalnya Ahilman saya udah doa tapi kok kena juga bagaimana? Nah, itu kita kembalikan kepada Allah. Tapi percayalah bahwa seseorang yang ketika sulit kemudian dia menghadirkan doa, maka kesulitannya akan berbuah menjadi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka percayalah kalau sudah ada doa, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun dijaga. Tapi juga mohon maaf, doa tetap harus dihadirkan, tapi ikhtiar, waspada yang sifatnya benar-benar berkaitan dengan urusan kesehatan juga harus dipastikan. Bagaimana kita jaga pola makan, bagaimana juga kita memastikan pola istirahat kita, kemudian juga menjaga daya tahan imun kita dengan tidak banyak mengkonsumsi berita-berita yang negatif sehingga menimbulkan persepsi yang buruk yang pada akhirnya menurunkan imun kita dan segala macamnya. Jadi ikhtiar dihadirkan, tapi doa juga harus dipastikan. Karena kita percaya semua yang datang ini pasti dari Allah. Dan cara mengembalikannya pasti Allah punya jalan. Kullu da'in zawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan tidak ada obat yang paling mujarab kecuali obat untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selagi bulan Ramadan, ikhlaskan hati kita, lembutkan hati kita, dan banyaklah meminta kepada Allah. Semoga pelan-pelan dari hari ke hari virus wabah penyakit ini semakin hilang, dan insya Allah kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bahkan mudah-mudahan ketika masih ada Ramadan, kita masih punya kesempatan untuk bisa beriktikaf di akhir Ramadan dan juga melaksanakan Idul Fitri berkumpul bersama dengan keluarga. Allah selalu tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Kadang kita merasa bahwa yang terbaik itu dalam kacamata kita, padahal belum tentu. Karena semua yang terbaik itu pasti dari kacamata Allah. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kamu, kita tidak mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ahilman Fauzi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.